warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Widya Kusuma Wardani. Nah, hari ini aku mau bahas dengan kalian mengenai sistem pembagian kekuasaan di suatu negara. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Sekarang kita mulai ya. Nah, sistem pembagian kekuasaan di suatu negara, tahu nggak sih kalian kalau pembagian kekuasaan itu ada dua cara ya. Nah, bisa aja pembagian itu dilakukan dengan pemisahan kekuasaan atau separation of power, dan bisa juga dengan pembagian kekuasaan atau distribution of power. Nah, dari kedua itu, pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan, kira-kira Indonesia menganut yang mana ya? Nah, Indonesia kita menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan itu suatu pekerjaan itu dia dipecah lalu dibagikan menurut kewajiban ataupun suatu hal yang harus dikerjakan kepada lembaga-lembaga yang terkait atau lembaga-lembaga yang sudah ditentukan. Nah, supaya kita tahu gimana sih pembagian kekuasaan itu, kita masuk dulu nih ke jenis-jenis pembagian kekuasaan. Ya, kalau kita bicara mengenai jenisnya, itu pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua juga. Pembagian kekuasaan itu ada dua jenisnya. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita masuk ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, vertikal itu dia sistem dari atas ke bawah. Nah, kalau sebagai contohnya kita bisa ambil itu pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ataupun dari negara federal ke negara bagian gitu. Kalau di Indonesia contohnya seperti ini. Di bagian pendidikan ya. Nah, untuk mengurusi masalah pendidikan di suatu daerah, kita anggap di suatu provinsi. Nah, jadi pemerintah pusat itu menyerahkan mengenai pendidikannya kepada dinas-dinas pendidikan terkait di setiap tiap provinsi yang ada. Seperti itu. Jadi, kalau masalah pendidikan itu ditangani oleh dinas pendidikan daerah di provinsi tersebut. Contohnya lagi, selain pembagian kekuasaan di bidang pendidikan itu ada, kalau di daerah kan biasanya ada dinas pariwisata ya kan, ada terus tuh ada dinas kesehatan, ada dinas perindustrian dan lain-lain gitu. Jadi itu bentuk dari pembagian kekuasaan secara vertikal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti itu. Karena kan nggak mungkin kan pemerintah pusat langsung turun tangan untuk mengurus berbagai macam hal di 34 provinsi di Indonesia ini, itu sangat mustahil gitu. Jadi untuk perpanjangan tangan pemerintah pusat itu dibentuklah dinas-dinas terkait di suatu provinsi gitu. Secara horizontal, itu horizontal adalah kedudukannya dianggap sama ya, stratanya itu sama. Nah, jadi kalau secara horizontal, Indonesia menganut teori dari Montesquieu, yaitu adalah teori trias politika. Nah, di dalam trias politika itu ada namanya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, ketiga lembaga ini mereka masih melakukan suatu kerjasama. Itu namanya adalah sistem check and balance. Nah, seperti itu. Jadi, kalau pemisahan kekuasaan itu mereka memang setiap lembaga fokus mengerjakan suatu kewajibannya aja, tanpa dibantu ataupun tanpa menoleh kepada lembaga-lembaga yang lain. Tapi kalau bedanya di pembagian kekuasaan itu masih ada sistem kerjasamanya gitu. Jadi mereka masih istilahnya masih saling pantau antara lembaga satu dengan lembaga yang lain seperti itu. Selanjutnya
Apa sih yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu? Nah, jadi, legislatif itu adalah lembaga yang bertugas untuk membuat, ya. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang ataupun suatu peraturan gitu. Jadi, kalau di Indonesia yang termasuk ke dalam lembaga legislatif itu adalah DPR, MPR. Nah, lembaga eksekutif itu yang bertugas untuk melaksanakan, ya. Jadi, legislatif membuat peraturannya, nah peraturan yang udah dibuat itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Siapa sih yang masuk ke dalam lembaga eksekutif? Nah, lembaga eksekutif itu diduduki oleh presiden, wakil presiden dengan dibantu oleh menteri-menterinya. Seperti itu. Jadi, presiden dan wakil presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh menterinya berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Selanjutnya ada namanya lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini bertugas untuk mengawasi jalannya peraturan tersebut. Jadi kalau semisalnya dalam pelaksanaan peraturan itu ada suatu penyimpangan, itu yang menghakiminya ataupun yang memprosesnya itu adalah lembaga yudikatif. Nah, yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oke, sebelum kita akhiri, kita harus tahu lagi nih, ada satu tokoh yang mencanangkan terbentuknya sistem pembagian kekuasaan secara horizontal ini. Nah, tokoh itu adalah bernama John Locke. Nah, menurut John Locke, supaya pemerintah ataupun orang yang berkuasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, itu kekuasaan itu harus dibagi. Namun, tadi kalau menurut Montesquieu itu kan kekuasaan dibagi menjadi 3. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau menurut John Locke itu kekuasaan dibagi menjadi 3 juga. Namun menurutnya adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Jadi yang membedakan antara teorinya Montesquieu dengan teorinya John Locke itu adalah poin ketiganya. Kalau menurut John Locke, poin ketiganya adalah federatif. Nah, federatif itu maksudnya adalah melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti itu. Jadi, menurut John Locke itu legislatif membuat undang-undang, terus eksekutif yang melaksanakannya, dan ada lagi lembaga federatif yang bertugas untuk melaksanakan hubungan luar negeri dengan negara lain atau sebagai diplomatnya atau diplomatiknya. Oke, terima kasih sudah menonton video penjelasan kali ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan mengenai social study, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti next time akan aku berikan penjelasan videonya. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.